Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri malaikat muakibat mulai menyerbu mantan agar kembali bersamamu lagi, ya. Jadi sesungguhnya ya, ketika mantan mengkhianati kita, ada begitu banyak keistimewaan yang ada pada diri kita, ya. Di antaranya yang sangat sering kita bahas, kita dikhianati, kita terzolimi, maka doa kita menjadi doa yang sangat mustajab. Karena ketika mantan mengkhianati kita, kita menjadi amat sangat dekat dengan Allah. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Nah, sekarang ya, doa kita mustajab. Dan juga tanpa kita sadari, di sekeliling kita ini ada malaikat yang menjadi penjaga kita. Ya, dan malaikat ini juga akan membantu kita. Yang perlu kita tahu cuman bagaimana caranya menggerakkan ya para malaikat tadi untuk membantu kita. Ya, atau kalau dalam bahasa mudahnya minta bantuan kepada para malaikat tadi agar membawa mantan kembali bersama kita lagi, ya. Atau kalau dalam bahasa anak-anak muda, malaikat penjaga bagaimana caranya mengaktifasi mereka. Nah, itu ya, bahasa kerennya begitu. Agar mereka membantu kita. Nah, jadi ya, yang harus kita ketahui ini, sepertinya saya sendirian nih. Tapi sesungguhnya di sekeliling saya ada para malaikat penjaga. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 kita diajarkan lahu muaqibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya, nah, sekarang bagaimana caranya mengaktifasi para malaikat tadi untuk membantu kita untuk keperluan kita tadi, ya. Misal ingin mantan kembali kepada kita. Maka caranya ya, tapi ini susah ya, karena kan biasanya kita malas lah melakukannya. Apa itu? Kita mendoakan orang-orang yang senasib dengan kita pada saat ini. Tapi jangan sampai orang-orang yang kita doakan itu tahu. Nah, kita biasanya mau mendoakan orang, tapi kita pamrih. Kita juga minta orang itu mendoakan kita, maka kita ngasih tahu. Ya, atau kita paling suka berdoa dengan komen di media sosial, saya doakan teman-teman ya yang senasib dengan saya agar mantannya balik dan seterusnya. Nah, seperti itu doanya tidak mustajab dan tidak akan menggerakkan para malaikat atau malaikat muakibat tadi untuk ikut membantu kita. Mereka akan membantu kita kalau kita tulus mendoakan orang lain. Kenapa mendoakan yang senasib?
Ya biar kita mendapatkan hasil seperti apa yang mereka dapatkan. Kalau misalnya ada orang yang kita doakan ya, biar dia bisa dapat pekerjaan. Nah, maka kita pun akan mendapatkan pekerjaan. Kalau sekarang kebutuhan kita adalah mantan balik, tentu kita boleh mendoakan orang agar dapat pekerjaan, itu baik ya, kita pun akan dimudahkan rezekinya, akan dibantu, didoakan oleh para malaikat agar biarpun kita sudah punya pekerjaan pada saat ini, pekerjaan kita jadi bertambah. Jadi tambah sibuk, rezekinya tambah banyak. Nah, tapi kalau kita butuhnya mantan balik, maka yang kita doakan adalah orang-orang yang sekarang juga sedang dikhianati oleh mantannya, yang sedang juga berjuang agar mantannya kembali ya. Tapi itu tadi, berdoanya jangan sampai orang-orang itu tahu. Jangan sampai siapapun tahu. Nah, jadi kalau kita nulis di komen, ya sudah, doanya jadi tidak mustajab. Jadi jangan sampai ada orang tahu. Kalau sekarang kita mendoakan orang-orang yang senasib dengan kita. Nah, itu doa yang mustajab dan akan menggerakkan para malaikat, ya, malaikat muakibat yang menjaga kita, yang menjadi wakil kita ini, ya, untuk membantu kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa salah seorang di antara kalian untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, nah termasuk juga orang lain tidak boleh tahu, adalah doa yang mustajab. Nah, itu kunci doa mustajab itu. Ya, ketika kita mendoakan saudara-saudara kita yang senasib dengan kita tanpa mereka tahu, doa yang betul-betul rahasia. Ya, inda ro'sihi malakun muwakkalun. Di sekelilingnya ada para malaikat yang menjadi wakilnya. Nah, itu yang dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 tadi. Di sekeliling kita ini ada malaikat penjaga kita, malaikat muakibat. Ya, inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin, dan ketika dia berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkalu bihi amin, dan berkata para malaikat penjaganya, amin ya Allah, perkenankanlah ya Allah, dan mereka mendoakan walaka bimislin, semoga engkau mendapatkan yang sama dengan yang didapatkan oleh saudaramu. Jadi tandanya nanti nih ya, doa ini terkabul, orang yang kita doakan mantannya balik, suami istri bercerai, sekarang mereka rujuk kembali atau menikah lagi, menikah kembali, ya. Kalau cerainya sudah lama kan harus menikah kembali. Kita lihat tuh, oh mantannya balik. Nah, maka itu adalah pertanda bahwa mantan juga akan segera kembali kepada kita, ya. Karena doa dari para malaikat tadi, walaka bimislin, semoga engkau mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudara. Nah, jadi ini kelihatannya mudah, tapi malas orang melakukan. Kita kan pengennya didoakan ya, titip doa dan seterusnya. Malas banget kita mendoakan orang lain, apalagi cuma teman di media sosial. Apalagi bukan teman di media sosial, cuma baca komennya. Ya, komennya dia minta bantu didoakan. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita tuh, ya, untuk mengaktifasi malaikat muakibat agar juga membantu mendoakan agar mantan kembali bersama kita lagi. Kita terzolimi
doa kita mustajab. Kita sangat dekat dengan Allah. Kita mendoakan saudara-saudara yang senasib dengan kita, maka para malaikat di sekeliling kita pun akan menyerbu dengan doa-doa mereka agar kita mendapatkan yang sama dengan yang didapatkan oleh saudara-saudara kita. Ya, insya Allah. Ya, ketika kita berdoa, para malaikat juga berdoa, maka insya Allah dengan izin Allah mantan akan kembali kepada kita selamanya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.